Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 334 Aku memiliki kondisi. Jiang Chen akhirnya muncul. Kemunculannya langsung membuat Sang Guan Yilong marah. Dengan seluruh kekuatannya, ia menyerang Jiang Chen dengan Earth-Shattering Palm. Hutang darah antara klan Sang Guan dan Jiang Chen harus dibayar, oleh karena itu ia harus membunuh Jiang Chen setelah melihatnya, dan tidak pernah memberi Sekte Myriad Sword kesempatan untuk membunuhnya sebelum klan Sang Guan bisa melakukannya. Retakan. Earth-Shattering Palm merupakan salah satu serangan yang paling ganas, jadi ketika Sang Guan Yilong melepaskannya, kekosongan mulai berguncang dan menghasilkan suara retakan. Angin kencang tercipta saat ia menyerbu di sepanjang jalannya, dan suhu di udara meningkat. Hanya dalam sekejap mata, serangannya tiba di depan Jiang Chen. Kau memang lebih kuat dari Sang Guan Yilei. Tapi, masih belum cukup. Senyuman muncul di wajah Jiang Chen. Kultivasinya hanya sedikit dari alam inti ilahi akhir, celahnya hanya kurang beberapa tanda naga. Meskipun Sang Guan Yilong ini lebih kuat dari Sang Guan Yilei, Jiang Chen tidak takut padanya. Jika dia bisa membunuh Sang Guan Yilei hanya dalam hitungan detik, mengalahkan Sang Guan Yilong tidak akan membuatnya membuang terlalu banyak usaha. Ledakan. Jiang Chen mengulurkan lengannya dan melancarkan pukulan kuat ke arah Sang Guan Yilong. Tinjunya bersinar terang, dan tanda naga berwarna merah darah melayang di sekitarnya. Setiap tanda naga ini tampak seperti naga sungguhan, menyebabkan tinjunya memancarkan aura mistis. Wah! Dalam sekejap mata, kedua serangan itu bertabrakan. Pukulan kuat itu mengenai telapak tangan yang ganas, menyebabkan gelombang kejut yang dahsyat menyapu keluar dari pusat tabrakan. Gelombang kejut yang kuat itu memutar ruang di sekitar mereka, dan menghasilkan sejumlah besar percikan api. Plop plop plop. Dihantam oleh kekuatan balasan yang begitu dahsyat, Sang Guan Yilong terlempar mundur beberapa lusin langkah sebelum ia sempat menstabilkan tubuhnya. Benturan itu menyebabkan seluruh lengannya mulai bergetar hebat, dan wajahnya menjadi pucat. Ki dan darahnya dalam keadaan berantakan, menyebabkan ia merasa tidak enak badan. Sang Guan Yilong melemparkan pandangan ketakutan ke arah Jiang Chen. Selain perasaan terkejut, tidak ada kata lain yang dapat menggambarkan perasaannya saat ini. Sampah. Dengan kultivasi yang lemah seperti ini, kau ingin membunuhku. Minggir dari sini. Jiang Chen melirik Sang Guan Yilong, lalu mengabaikannya begitu saja. Dengan cara yang sangat mengesankan, dia melangkah selangkah demi selangkah menuju Han Yan dan kelompoknya, seperti dewa perang. Dia melihat sekeliling dengan matanya yang cerah dan berkata, siapa di antara kalian yang ingin membunuh saudara-saudaraku? Kalian bisa mencobanya sekarang. Sombong. Mendominasi. Tak ada yang bisa menandinginya. Kedatangan Jiang Chen membuat orang banyak merasa seolah ada sesuatu yang berat menekan dada mereka. Perilakunya yang ganas mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya dengan satu pukulan, dia telah memukul mundur si jenius dari klan Sang Guan Yilong. Dan sekarang, dia hanya memandang rendah semua orang. Dengan sikapnya yang mendominasi, dia pada dasarnya memberitahu semua orang bahwa tidak seorang pun dapat menyentuh saudara-saudaranya. Sangat kuat. Pria yang sangat kuat. Ini gila, bahkan Sang Guan Yilong tidak sebanding dengannya. Mungkin para prajurit perkasa dari Istana Bela Diri juga tidak dapat mengalahkannya. Aku yakin hanya dua pangeran dari dinasti Sein Bela Diri yang dapat mengalahkannya. Jiang Chen ini benar-benar menjadi semakin kuat dari waktu ke waktu. Kudengar dia berkultivasi dengan sangat cepat, dari Provinsi Qi, yang merupakan tempat kecil, dia telah mencapai tingkat ini dalam waktu yang sangat singkat. Banyak orang saling berbisik. Sikap Jiang Chen yang mendominasi telah memengaruhi orang banyak. Hanya berdiri di sana, dia membuat banyak orang merasa darah mereka mulai mendidih. Melihat Jiang Chen, ketiganya langsung merasa gembira. Jiang Chen jelas menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan meskipun ada banyak jenius di sekitar sini, hanya kedua pangeran itu yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan Jiang Chen. Wus. Orang-orang dari Sekte Pedang Myriad dan klan Sang Guan bergerak sekali lagi. Bahkan Yang Yun dan Sang Guan Yihong bergabung dan mengepung kelompok Jiang Chen. Namun, bukan hanya mereka, seorang jenius muda lain dari Istana Bela Diri juga bergabung. Dia adalah jenius nomor 1 dari Sekte Qinyi, dan saat ini dia sedang berkultivasi di Istana Bela Diri. Dia telah diberitahu oleh seseorang ketika dia tiba di Pulau Es bahwa Jiang Chen adalah orang yang membunuh semua orang dari Sekte Qinyi, jadi tentu saja dia juga perlu menyelesaikan masalah ini dengan Jiang Chen juga. Selain Wuchong, dalam waktu singkat, ada 6 prajurit jiwa tempur yang mengelilingi Jiang Chen. Sang Guan Yihong dan Sang Guan Yilong dari klan Sang Guan, Yang Yun, Linggu, dan Susuang dari Sekte Pedang Myriad dan jenius nomor 1 Sekte Qinyi. 6 orang jenius jiwa tempur, dan tidak satu pun dari mereka dapat dibandingkan dengan prajurit jiwa tempur biasa. Meskipun Jiang Chen memiliki kemampuan untuk mengalahkan Sang Guan Yilong, ia kemungkinan besar akan mengalami kekalahan saat menghadapi sekelompok 6 orang jenius jiwa tempur. Jiang Chen, kau sudah mati hari ini. Sekarang saatnya kau membayarnya.
Kau sudah membunuh begitu banyak murid Sekte Pedang Segudang, bahkan jika kau punya 100 nyawa, kau tetap akan dibunuh hari ini. Jiang Chen, jika kau berlutut di hadapanku dan bersujud, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian cepat. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung klan Sangguan. Klan kami adalah eksistensi yang unggul, dan semut kecil sepertimu tidak akan pernah bisa mempermalukan kami. Jiang Chen, sudah waktunya bagi kita untuk melunasi hutang darah antara Sekte Qinyi dan dirimu. Semua jenius ini dipenuhi dengan niat membunuh yang ekstrim. Jika tatapan mereka bisa membunuh seseorang, Jiang Chen pasti sudah tercabik-cabik sekarang. Apa yang terjadi di padang pasir telah benar-benar mempermalukan kedaulatan Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan, dan jika mereka tidak bisa menghukum dan membunuh pelakunya, wajah mereka akan terhanyut. Wuchong yang berdiri di pinggir lapangan sangat tertarik dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Dia melihat pemandangan itu dengan senyum tipis di wajahnya. Di sisi lain, Wulang juga melirik Jiang Chen. Ketika dia memikirkan sikap Jiang Chen yang mengesankan tadi, dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Namun, apa yang terjadi sekarang membuatnya mengerutkan kening. Haha, kalian semua hanyalah udang kecil di hadapanku, dan kalian mencoba membunuhku. Ini terlalu kekanak-kanakan. Biar ku beritahu, aku punya 3 lempengan perunggu terakhir, dan tanpa aku, tidak seorang pun dari kalian akan memasuki pagoda kuno ini. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Apa yang baru saja kamu katakan? Perkataan Jiang Chen membuat banyak orang di kerumunan berteriak kaget, terutama Wuchong. Ketika mendengar bahwa Jiang Chen membawa 3 piring perunggu, matanya langsung berbinar. Apakah kamu membawa 3 lempengan perunggu terakhir? Wuchong bertanya. Tentu saja. Jiang Chen membalikkan telapak tangannya dan mengambil 3 lempengan perunggu. Termasuk 6 lempengan perunggu sebelumnya, ke-9 lempengan itu akhirnya muncul. Selama mereka meletakkan 9 lempengan perunggu ini ke dalam pintu batu, mereka akan dapat memasuki pagoda kuno dan mulai mencari harta karun. Dia benar-benar punya 3 piring perunggu, sungguh beruntungnya dia. Tapi, bagaimana dia bisa menemukan begitu banyak? Dengan lempengan perunggu itu, Wuchong tidak akan membiarkan orang-orang dari Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan membunuh Jiang Chen. Harta karun yang sebenarnya tersembunyi di pagoda kuno, dan mungkin pintu keluar ke dunia luar juga ada di dalamnya. Jika kita tidak bisa membuka pintu batu itu, kita mungkin akan terjebak di sini selamanya. Jiang Chen ini benar-benar beruntung. Yang lain hanya menemukan 1 piring perunggu, tetapi dia mendapatkan 3 piring. Banyak orang di kerumunan mulai mengomentari kejenuhan itu. Setiap kali Jiang Chen muncul di hadapan kerumunan, dia akan membuat mereka semua tersulut emosi. Baiklah, Jiang Chen, berikan semua lempengan perunggumu kepadaku, dan aku akan memastikan tidak ada seorang pun di sini yang dapat membunuhmu. Bagaimana menurutmu? Kata Wuchong. Omong kosong. Siapa kau? Kau tidak punya hak untuk memutuskan apakah aku hidup atau mati. Jiang Chen melirik Wuchong dari sisi matanya, tidak menatapnya sama sekali. Perkataan Jiang Chen sekali lagi menggemparkan kerumunan. Jiang Chen ini bahkan lebih kejam daripada si kuning besar, dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada pangeran dari dinasti bela diri suci. Tidak sulit membayangkan betapa jeleknya ekspresi Wuchong bahkan tanpa melihatnya. Pangeran dari dinasti martial Saint yang telah menembus ke ranah jiwa tempur menengah sebelum usia 30 tahun, orang terhormat di dinasti martial Saint yang selalu duduk tegak, memandang rendah orang lain. Tidak ada yang berani menentang keinginannya, tetapi seseorang baru saja mempermalukannya. Ini tidak tertahankan. Jiang Chen, beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Wuchong berteriak keras. Aku memberimu muka hanya dengan berbicara padamu. Jangan berpura-pura di depan ayah, aku tidak suka itu. Jiang Chen sama sekali tidak menghormati Wuchong. Sekarang dia memiliki Raja Iblis Es sebagai senjata rahasianya, dan jika dia marah, dia akan membunuh semua orang, termasuk sang pangeran. Wuchong mencoba membunuh Han Yan dan Big Yellow sebelum dia tiba di sini, dan ini membuat Jiang Chen sangat marah. Mereka yang mencoba membunuh saudara-saudaranya, terlepas dari kekuasaan dan status, Jiang Chen akan memperlakukan mereka semua dengan cara yang sama. Beraninya kau. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu kepada pangeran kami? Kau mencari kematian. Seseorang dari istana bela diri berteriak. Pria itu adalah seorang pejuang jiwa tempur awal, dan dia jelas salah satu penjilat Wuchong. Siapa kau, berteriak di depanku? Apa orang tuamu tidak mengajarkanmu sopan santun? Kalau kau membuatku marah, aku akan membunuhmu saat itu juga. Dengan energinya yang besar, Jiang Chen berteriak keras menggunakan Sonic Hawk Cry. Gelombang suara terbang ke arah pria itu dan membuatnya lengah. Dihantam oleh gelombang suara, tubuh pria itu langsung mulai bergetar tanpa henti. Sampah. Jiang Chen mendengus dingin. Kalau saja dia tidak mau mengungkapkan senjata rahasianya, Raja Iblis Es, dia mungkin sudah mulai membantai sekarang. Semua orang jenius yang sombong dan sok suci ini yang merasa diri mereka lebih unggul dari orang lain hanyalah kentut di hadapan Jiang Chen, dia bisa membunuh mereka semua tanpa menunjukkan belas kasihan. Cukup.
Wulang tiba-tiba berteriak keras. Dia melepaskan energinya, energi seorang prajurit jiwa tempur menengah. Itu langsung membuat semua orang ketakutan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah memasuki pagoda kuno. Aku tidak peduli berapa skor yang kalian miliki, kalian dapat menyelesaikannya setelah kita memasuki pagoda. Bertempur di sini tidak akan ada gunanya bagi kita sama sekali, jika ada lempengan perunggu yang rusak, kita semua akan terjebak di sini selamanya. Wulang berbicara perlahan. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, bahkan Wuchong tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia tahu Wulang benar. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah memasuki pagoda kuno. Tujuan utama semua orang adalah menemukan harta karun dan peluang di Pulau Es. Karena ke-9 lempengan perunggu telah ditemukan, hal yang mendesak sekarang adalah membuka pintu batu dan memasuki pagoda. Jika tidak, dengan karakter Jiang Chen, jika orang-orang ini terus memprovokasinya, dia mungkin akan menghancurkan semua lempengan perunggu, dan tidak seorang pun akan dapat meninggalkan tempat itu. Sepertinya ada orang pintar di sini. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Wulang telah meninggalkan kesan yang cukup baik padanya. Bagaimanapun, Wulang telah membantu Han Yan sebelum Jiang Chen tiba. Meskipun dia tidak tahu mengapa Wulang ingin membantu mereka, setidaknya dia tidak memukul orang yang sudah terpuruk. Jiang Chen, taruh semua lempengan perunggu yang kau miliki di pintu batu, lalu kita akan membukanya bersama. Begitu kita berada di dalam pagoda kuno, atas nama pangeran ini, aku, Wulang akan melindungi kalian semua. Wulang berkata kepada Jiang Chen. Kata-katanya jelas menempatkannya di pihak yang sama dengan Jiang Chen. Hal ini membuat banyak orang merasa bingung. Seorang pangeran dari dinasti Martial Sein, membantu seorang kultivator nakal. Ini sungguh tidak biasa. Saya menghargai kebaikan hati Anda, pangeran. Namun, tidak semudah itu bagi mereka untuk membunuh saya. Tentu saja, kita harus memasuki pagoda kuno, tetapi saya punya syarat. Kata Jiang Chen.